kalau kita lihat sebenarnya dari sisi pemerintah itu membangun infrastruktur, dari sisi swasta Niatnya itu dilurusin kali ya, Mas? ya jadi operator gitu kan. Bangun infrastruktur yang bagus, ya. Infrastruktur yang bagus, nggak ada korupsi dan sebagainya, itu yang kita dukung. Ke depan, industri telekomunikasi ini akan cukup berubah Ya, pivot landscape-nya. ya. Ya, bukan hanya menjual data, tapi juga menjual teknologi, ya kan. Bahkan Telkom itu juga sudah ada perusahaan investasinya, gitu kan. Membuat kebijakan itu sekarang dibantu sama wakil menteri. Ya. Nah, apakah membuat kebijakan cuma menteri, wakil menteri cuma jadi pemain cadangan ataupun figuran? Kan enggak juga. Mereka kan harus bisa membuat kebijakan secara bersama. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, udah lama nih kita nggak ketemu ya. Aku Sari. Jadi hari ini kita mau ngebahas soal ya industri telekomunikasi kita lah ya. Karena kemarin tuh ada merger yang besar yang dilakukan oleh dua operator terbesar di Indonesia. Nah, terus karena sekarang ini pengguna SIM card ya, pengguna seluler kita itu kabarnya tuh udah mencapai lebih dari 300 juta gitu. Tapi kita mau melihat pandangan dari expertnya kita nih gitu. Di ekonomi digital. Kita ada Mas Nailul Huda dari Helios. Kita akan menanyakan lebih dalam gimana sih industri telekomunikasi kita ke depannya. Sekarang tuh kayak gimana gitu. Apalagi sekarang cuma 3 ya. Cuma 3 operator yang ada di Indonesia gitu. Jadi ibaratnya kalau di WhatsApp group tuh, jadi nggak usah ada WhatsApp group aja gitu. Nggak usah ada WhatsApp group. Cuma 3 doang, buat apa pakai WhatsApp group ya, Mas? Iya, kita sambut Mas Nailul Huda. Halo, Mas Nailul. Halo, Mas Ari. Alhamdulillah baik. Ya, Mas Huda, sebelum kita nyampe ke bahasan yang serius gitu ya, bisa ceritakan dulu nggak sih gitu, gimana sih kebentuknya kok bisa sampai gabung di Helios menjadi seorang researcher gitu? Iya, iya dulu. Iya Mas Ari. Jadi memang saya sebelum ke Bung Helios itu saya aktif di Indef. Jadi sebelum di Indef, ini saya aktif di kampus lah di Undip. Ya. Nah setelah dari Indef, kemudian saya sempat. Kampusnya apa tadi? Undip. Oh, ya. Undip. Saya juga sempat Untung juga. bukan kedokteran ya, Mas? bukan di kedokterannya ini ya. Iya. Aman. Nah, setelah dari Indef, kemudian saya gabung ke kantor staf presiden sebagai tenaga ahli di situ sebelum saya akhirnya diminta sama Bima untuk gabung ke Helios untuk pegang masalah ekonomi terkait dengan ekonomi digital dan ekonomi lainnya. Oke, itu duo maut kalau Mas Bima sama Mas Huda udah bergerak lah istilahnya. Tapi apa sih yang membuat Mas udah tertarik dengan ekonomi digital gitu loh? Ya. Isu-isu itu. Sebenarnya kalau kita lihat kan di tahun 2014-15 ketika awal di Indef gitu kan, kita banyak mendengar mengenai e-commerce boom, digital boom dan sebagainya. Jadi memang di situ kalau kita lihat perbincangan ataupun diskusi soal ekonomi digital masih sangat minim. Nah, kemudian dengan teman-teman yang muda-muda juga di Indef, kita saat itu mengembangkan center digital ekonomi khusus untuk membahas ekonomi digital di Indef gitu kan. Nah, kita melihat saat itu kekurangan ya bisa dibilang kekurangan ekonomi yang memang fokusnya ke ekonomi digital, padahal ekonomi digital ini mempunyai potensi yang sangat besar. Kita tahu e-commerce boom, kemudian ada transportasi online dan sebagainya yang itu berkembang di awal 2014, 15, 16. Nah, ketika itu kita ya akhirnya mendalami riset tentang transportasi online, tentang e-commerce, termasuk juga tentang finansial teknologi yang pada akhirnya ini membawa ya
teman-teman Indef, khususnya saya, ini lebih mendalami mengenai ekonomi digital, ekonomi teknologi, termasuk juga backbone-nya gitu kan. Iya. Bukan hanya di sisi ekonomi digitalnya, tapi infrastrukturnya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini yang kita lihat sebagai fokus bahasan yang didalami gitu kan. Iya. Termasuk juga kita juga mengeluarkan beberapa kajian. Salah satunya adalah kajian mengenai ketimpangan ekonomi digital, khususnya dari infrastruktur dan sumber daya manusia. Kita lihat infrastruktur seperti apa nih sih di Indonesia untuk ekonomi digital, mulai dari jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan sebagainya. Kita lihat seberapa timpang di Indonesia dan memang masih banyak PR-nya saat itu. Nah, kita akhirnya bukan menyerahkan diri ya, tapi fokus pada isu-isu yang memang terkait dengan ekonomi digital dan turunannya. Dan itu yang kita jadikan sebagai pegangan sampai saat ini. Ya, alhamdulillah ya di Celios pun kita mendirikan DEX baru, yaitu adalah ekonomi digital. Oke, tapi kalau misalnya tadi ngomongin masalah industri telekomunikasi, Mas, emang ketimpangannya itu seberapa besar di situ? Salah satu yang ada di industri telekomunikasi tadi kan Mas bilang. Ya, ketimpangan infrastrukturnya, Mbak. Oke. Jadi menariknya adalah ketimpangan infrastruktur ini menjadi ketimpangan yang cukup terasa, dan memang kalau tidak ada jaringan internet, SDM-nya nggak bisa ngapa-ngapain, ekonomi digital nggak jalan gitu kan. Nah, kita lihat dari data sebenarnya masih sangat timpang. Kalau data tahun 2018-2021 di BPS ya, itu sekitar 60-70% desa di Maluku, Papua itu belum dialiri internet dengan baik. Artinya di situ masih ada blind spot, atau enggak mereka sudah ada internet tapi tidak cepat gitu. Nah, ini yang latar belakangi kita membuat kajian mengenai ketimpangan digital, khususnya untuk infrastruktur dan sumber daya manusia. Nah, kita melihat masih banyak, Mbak, di situ. Itu di luar Jawa ya, di Jawa pun masih sekitar 10-15%, itu desa-desa ini yang masih belum memiliki sinyal internet kuat. Artinya internetnya ya 3G itu pun juga masih ngadet-ngadet gitu kan. Dan ini yang kita lihat di Jawa. Bahkan di beberapa tempat di dekat Jabodetabek pun itu sudah mengalami blind spot dan sebagainya. Masih mengalami blind spot dan sebagainya. Makanya ini yang kita lihat dan kita fokuskan, bagaimana caranya ekonomi digital, khususnya untuk yang infrastrukturnya juga, itu membawa maslahat kepada masyarakat. Bisa manfaatkan untuk berjualan online, untuk bisa ya seperti ini juga, untuk bisa membuat video kreatif, jadi content creator dan sebagainya, yang itu membawa manfaat bagi masyarakat untuk bisa menghasilkan tambahan pendapatan. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi telekomunikasinya sendiri ya Mas ya, industrinya gitu loh. Banyak yang bilang kalau ini tuh industri udah stagnan gitu loh. Padahal sebenarnya masih banyak yang belum ke cover kan gitu loh. Apalagi sekarang operatornya udah cuma 3 gitu loh. Apa ini dirasa harusnya itu diperbanyak operatornya, atau memang cukup gitu 3 itu untuk mengatasi ketimpangan itu sendiri? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat kenapa sih infrastruktur di Maluku, Papua itu mahal? Karena satu, memang infrastrukturnya mahal di situ. Maaf, internet di Maluku, Papua susah karena infrastrukturnya mahal. Nah, artinya apa? Memang dari situ sisi kita membutuhkan modal yang cukup besar untuk mengembangkan di Maluku, Papua itu agar teraliri sinyal internet dengan cepat. Nah, makanya beberapa tahun terakhir kan, 5 tahun kemarin nggak salah, kan ada program pembangunan tower dari Bakti ya, yang padanya kita tahu semua bahwa ada kasus korupsi di situ. Nah, kita sebenarnya mendorong dan kita melihat upaya pemerintah tuh ada. Salah satunya dari pengadaan tower, ada program Palaparing dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ya program pemerintah yang memang mendukung pembangunan infrastruktur. Nah, tinggal bagaimana nih sebenarnya dari sisi industrinya itu bisa ditingkatkan. Nah, kalaupun mereka mau mengembangkan ke daerah-daerah Maluku, Papua yang itu masih blind spot dan sebagainya, tentu dari sisi swasta pun ataupun badan usaha lah ya, itu pasti akan memikirkan bagaimana nih cuannya. Nah, ini kadang yang sering terlupakan, Mbak. Jadi kita sering terlupakan bahwa cuannya ada nggak nih di Maluku, Papua. Jangan-jangan
ada tower di situ, ada bangun BTS di situ, bangun jaringan di situ, tapi nggak ada pasarnya. Nah ini yang memang menyebabkan investasinya sangat mahal. Jadi disitulah yang kita lihat ya industri komunikasi harusnya memang entah itu mau 3, sekarang kan 3 ya masalahnya. 3, 4, 5 bahkan 8 pun yang paling jelas adalah mereka harus kuat secara modal. Modal inilah yang capex ya. Capex itu yang saya rasa sebenarnya yang menentukan ya tadi membangun infrastruktur dan bisa menurunkan tingkat ketimpangan digital di Indonesia. Tapi ngomongin kepala paring itu kan ada Yuso segala macam, terus ada Bakti juga gitu. Harusnya mereka kan emang difokuskan untuk yang 3T itu kan? Iya. Apa selama ini kurang maksimal mereka? Iya. Yang pertama kita tahu lah kasus tower itu kan. Itu tidak maksimal, bukan kurang maksimal, tapi tidak maksimal. Terus kemudian palaparing pun sama gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya memang ini jadi kalau kita bandingkan ternyata capex untuk pembangunan di daerah 3T itu sudah dibagi sebenarnya. Iya, betul. Pemerintah itu sudah membagi provider A sekian, provider B sekian, provider C sekian gitu kan. Nah, namun masalahnya adalah capex-nya ada apa enggak gitu. Masing-masing telekomunikasi provider ini kan juga ya mohon maaf aja sekarang juga persaingan harga juga sangat kompetitif gitu kan. Mereka untuk mengandalkan dari keuntungan penjualan pun itu susah untuk menambah capex-nya untuk bisa investasi di luar Jawa. Itu dari sisi bisnisnya kan. Bisnisnya gitu kan. Nah, makanya ini yang kita lihat ya dari sisi pemerintah seharusnya memfasilitasi gitu kan. Nah, kemarin harusnya saya berharap tuh ada yang tower itu yang dibangun oleh Bakti di operatornya ada itu masuk sinkron membangun BTS di situ. Nah, artinya kan biaya investasi bisa turun bagi mereka. Nah, tapi sayangnya di situ letak masalahnya adalah ya pembangunan ketika diserahkan fully ke pemerintah tanpa ada pengawasan yang cukup ketat dan cermat, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah yang saya sebut sebagai ya kegagalan pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas internet di luar Jawa. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi penetrasi internet sudah bagus. Tapi sayangnya penetrasi internet itu stuck di angka 78 sampai 81% saja gitu kan. Tidak berkembang terus gitu. Nah, inilah yang saya harapkan sebenarnya bukan hanya peningkatan kecepatan internet melalui 5G dan sebagainya, tapi juga pemerataan sinyal internet di beberapa kawasan di luar Pulau Jawa. Berarti kesalahannya itu adalah karena tidak diawasi dan tidak dicermat lah gitu lah untuk pengelolaannya ya. Karena kan kita tahu Yuso dan Palaparing itu juga duitnya duit operator kan, urunan kan. Iya, urunan. Gitu. Nah, masalahnya adalah apa sih operator ini? Jadi gimana ya istilahnya? Karena kan dari sisi operator itu kan dia dari sisi bisnis kan. Nggak mungkin lah dia membangun tanpa ada cuannya gitu loh. Nah, pemerintah ini kan untuk kemaslahatan warganya gitu. Kemaslahatan negara lah istilahnya gitu. Berarti harusnya apa yang mesti diperbaiki gitu, Mas? Ya. Kalau idealnya kalau idealnya kan kalau kita lihat sebenarnya dari sisi pemerintah itu membangun infrastruktur, dari sisi swasta niatnya itu dilurusin kali ya, Mas? Ya, jadi operator gitu kan. Bangun infrastruktur yang bagus, ya. Infrastruktur yang bagus, nggak ada korupsi dan sebagainya, itu yang kita dukung. Nah, tapi satu sisi sebenarnya ya kita masih banyak kendala, masih banyak celah-celah sebagainya yang bayangkan. Saya pernah cerita sama beberapa teman yang ya di daerah luar Pulau Jawa lah. Itu dia mengatakan, oh ini ada lokasi pembangunan tower Bakti gitu. Nah, tapi masalahnya itu nggak ada sinyal di situ. Bahkan towernya sudah mulai rubuh. Ya, jadi memang kualitasnya itu memang dipertanyakan. Nah, makanya ini yang kita lihat di Indonesia masih banyak sekali praktek-praktek seperti itu. Dan kita juga melihat ini yang berakibat juga kepada nilai ekor, incremental capital output ratio di Indonesia yang tinggi. Artinya apa? Artinya ketika mereka membangun tower itu misalkan senilai 1 miliar, di Indonesia itu bisa lebih mahal sekitar 60%. Artinya ketika ini biaya 1 miliar, di anggaran itu 16 miliar. 1,6 miliar, sorry. 1,6 miliar. Artinya itu lebih mahal 600 juta gitu kan. Dan 600 juta ini buat apa? Buat
yang lainnya. Iya, baru mau nanya itu. Kita- Yang lainnya tuh apa tuh? Iya, yang lainnya itu pelicin dan sebagainya itu banyak sekali. Ormas kali ya. Saya nggak tahu ya, nggak tahu ormas atau enggak ya, ormas federasi atau mungkin ya. Nah itu realita yang terjadi sebenarnya Mbak. Nah ini yang kita lihat seharusnya memang dari sisi pemerintah itu menyediakan infrastrukturnya, tower dan sebagainya itu disediakan oleh pemerintah, operator tinggal menggunakan. Nah, kalau operator tinggal menggunakan, otomatis sebenarnya bisa menurunkan capex ketika Iya, mereka betul. mau mengembangkan ke luar Jawa gitu kan. Sayangnya itu nggak berjalan dengan optimal gitu kan. Iya, itu kalau niatnya lurus ya, Pak. Iya, kalau di luar negeri, kalau kita internet fiber ya, internet fiber itu disediakan sama pemerintah, nanti tinggal operatornya yang berlomba-lomba untuk menyediakan layanan yang bagus Iya. gitu kan, layanan yang bagus, yang lebih murah dan sebagainya. Tapi infrastruktur kabelnya dan apa tuh istilahnya pipanya itu disediakan oleh pemerintah. Gitu. Oh, jadi sebenarnya pemerintah justru mendukung ya, bukan? Iya, kalau di luar negeri, Ma- sayangnya di Konoha nggak kayak gitu. tapi ini luar negeri juga kok, Mas. Nah, masalah stagnansi di industri telco ya, Mas ya gitu. Walaupun di sebagian besar daerah-daerah itu tidak ada sinyal gitu. Dengan adanya merger Iya. operator menjadi hanya tiga, itu kedepannya sedikit banyak akan seperti apa tuh, Mas? Iya. Jadi sebenarnya seperti ini, Mbak. Yang kita harapkan dari merger ini kan, merger itu kan ada beberapa motif ya. Yang motif paling utama adalah efisiensi. Ya. Terus kemudian ada menguasai pangsa pasar. Kemudian yang ketiga memperkuat capex. Nah, sebenarnya kita berharap merger itu dia ada bertujuan untuk efisiensi dan penguatan capex. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat misalkan XL sama Smart, terus kemarin Indosat sama Hutchinson ya. Ya, itu juga merger kan. Nah, kita harapkan sebenarnya mereka merger itu bisa lebih efisien, bisa menekan harga. Nah, yang kedua, mereka mendapatkan capex yang cukup besar untuk bisa membangun di daerah-daerah lainnya. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya ketika mereka melakukan merger. Nah, ini yang kita, itu kan harapan kita ya. Harapan kita. Nah, ini akan sangat tergantung sekali dari rencana si perusahaan merger ini untuk bisa mengembangkan gitu kan. Dan saya sih lihat sebenarnya ya keputusan merger itu di industri komunikasi akan lebih menyederhanakan gitu kan. Kalaupun banyak, sebenarnya kan keuntungan masyarakat akan lebih banyak dong, banyak pilihan dan sebagainya gitu kan. Nah, kalaupun banyak tapi masalahnya dan masih banyak blind spot itu juga masalah gitu kan. Nah, kita harapkan sedikit tapi modal kuat itu yang lebih baik sebenarnya. Jadi ya 3 tapi mereka mempunyai modal yang kuat, tidak kong kali kong karena kita sudah ada KPPU juga. Nah, mereka bisa mengembangkan capexnya dan bisa membangun BTS yang ada di luar Pulau Jawa. Tapi kalau ada sudah kadung merger XL dengan Smartfren itu, persaingannya akan gimana Pak? Bisa nggak sih mereka untuk menerobos si Telkomsel dan Indosat ini? Ya, sebenarnya kalau di industri telekomunikasi itu sangat, kalau bisa kita lihat ya, untuk pembelinya itu ya free exit, free barrier sebenarnya. Kita tidak ada barriers untuk menggunakan satu kartu seumur hidup. Ya, itu yang pertama sebenarnya. Jadi kita tidak batasi tuh. Iya sih. Kita tidak bisa dibatasi untuk memilih provider A, provider B, meskipun ada paket bundling pun itu juga dengan device ya. Itu pun juga kita bisa milih bundling dengan provider A, bisa dengan provider B, tergantung tokonya, gitu kan. Nah, itu yang pertama sebenarnya. Nah, yang kedua adalah memang kalaupun ada persaingan yang paling menang adalah 2 hal, coverage yang lebih luas dan juga adalah biaya. Nah, biaya ini ketika ada merger itu akan lebih murah sebenarnya. Jadi sebenarnya XL dengan merger dengan Smart gitu kan, mereka bisa mengefisiensikan cost-nya, bisa menawarkan harga yang lebih murah kepada pelanggan. Nah, masalah coverage. Nah, coverage inilah yang menurut saya juga PR gitu kan. Makanya tadi saya berharap merger itu dia meningkatkan capex-nya. Capex ketika naik itu bisa meningkatkan dari sisi infrastruktur gitu kan. Nah,
Ini yang kita harapkan sebenarnya Mbak. Jadi kalau kita lihat persaingan cuma dua itu, harga sama coverage-nya. Nah kita harapkan coverage ini bisa timbul dengan adanya merger. Tapi nggak akan menimbulkan oligopoli baru kan? Enggak. Saya sih enggak melihat ada oligopoli ya, karena dari sisi pasar itu cukup merata sebenarnya. Kalau PHK mah nggak bisa dihindari namanya saya. Kalau PHK tenang. Tadi kan udah ada ada merger dan segala macam. Nah, Mas udah ngelihat selama ini sebenarnya ada upaya pemerintah nggak sih buat menyehatkan industri telekomunikasi? Ya, kalau kita lihat sebenarnya beberapa kebijakan, termasuk juga analog ya, switch off analog itu kan juga menyediakan frekuensi bagi industri komunikasi untuk mengembangkan 5G sebenarnya. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu kebijakan yang memang dilakukan oleh pemerintah untuk penyehatan industri komunikasi. Dalam hal ketika 5G itu dikembangkan, banyak transaksi dan sebagainya, mereka akan sehat gitu kan. Nah, terlepas dari itu sebenarnya yang kita harapkan dari pemerintah adalah membuat kebijakan yang bisa memberikan keringanan. Kita kan tahu kan ada iuran-iuran yang di industri komunikasi itu kan juga ada gitu kan. Nah, apakah memang dari iuran-iuran itu masuknya ke PNBP gitu kan? Nah, itu apakah bisa diberikan insentif dan sebagainya? Untuk apa? Untuk bisa memboosting industri telekomunikasi ini. Sebenarnya industri komunikasi itu ya kalau dibilang stagnan ya enggak juga sebenarnya, karena pertumbuhannya tetap ada gitu kan. Bagaimanapun juga kebutuhan internet, data dan sebagainya itu menjadi kebutuhan primer. Artinya ini mau nggak mau masyarakat akan terkonsum itu ya, terkonsumsi hal itu, barang itulah. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya tetap tumbuh walaupun tumbuhnya nggak setinggi ketika COVID. Pas ketika COVID itu benar-benar itu tumbuh 2 digit kan. Nah, setelah pasca COVID memang slow down gitu kan. Nah, tapi tetap tumbuh dan saya sebenarnya sih saya melihat sebenarnya stagnasinya itu adalah di dalam penetrasi internet yang tadi karena ada kekurangan coverage sinyal di daerah Maluku, Papua dan sebagainya yang kita lihat itu sebagai salah satu ganjalan kenapa si industri telekomunikasi ini stagnan dalam hal untuk penetrasi internetnya. Tapi kalau dalam hal daya tambah saya rasa tetap tinggi gitu kan. Dan kita melihat sebenarnya dari industri telekomunikasi ini juga yang berkembang adalah layanan turunannya sebenarnya. Yang menarik itu layanan turunannya. Seperti salah satu contohnya adalah ya Indosat itu sudah mengembangkan untuk yang AI segala macam, AI dan sebagainya. Ini yang saya lihat sebenarnya ke depan industri telekomunikasi ini akan cukup berubah landscape-nya. Pivot ya. Ya, bukan hanya menjual data, tapi juga menjual teknologi, ya kan. Bahkan Telkom itu juga sudah ada perusahaan investasinya gitu kan. Ke depan mungkin akan masuk ke fintech dan sebagainya. Itu mungkin akan terjadi. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya kan di Indosat sendiri kan ada Ooredoo, terus ada Qatar juga kan. Qatar Bank juga di situ. Jadi saya rasa sih sebenarnya persaingan ke depan itu tidak hanya di industri telekomunikasinya saja, tapi di industri pendukung digitalnya. Tapi aku rasa itu karena strategi dari perusahaannya sendiri, tapi tidak ada campur pemerintah kan? Iya, nggak ada campur tangan pemerintah gitu. Nah, yang menariknya adalah Mbak, jadi mungkin ke depannya kalau kita lihat data yang dari Indosat ataupun XL Smart, Telkomsel itu bisa menjadi ladang baru bagi mereka. Penghasilan mereka bukan dari sisi pendapatan data, penjualan pulsa dan sebagainya, tapi lebih ke penjualan database-nya. Oh iya. Itu yang menurut saya nampaknya ke depan akan mengarahnya ke sana. Gitu. Karena lumayan banyak kan, ada 300 juta lebih itu. Iya, lumayan banyak. Dan satu lagi, yaitu sebagai mining baru kan, tambang baru gitu kan. Kita lihat sebenarnya kan dia emas baru di industri sekarang kan data gitu kan. Kemarin Gibran juga sampaikan kan, data adalah emas baru gitu. Dan terusin. Tapi ngomongin soal masalah upaya pemerintah gitu untuk menyehatkan industri telkom gitu.
Apakah salah satunya dengan memasukkan wamen-wamennya mereka itu ke operator-operator itu sebagai salah satu untuk menyehatkan. Iya lah, menyehatkan industri. Iya. Kalau gitu wamennya kurang satu lagi, Mbak. Kan 3 pemainnya. Harus masuk ke Excel ya? Harus masuk ke Excel gitu. Harus masuk ke Excel. Harusnya kayak gitu. Kalau itu langkah menyehatkan ya. Iya. Nah, saya punya pandangan seperti ini, Mbak. Bahwa ketika operator, regulator itu jadi satu, itu akan menimbulkan bias dan conflict of interest seperti ini. Ya. Nah, kebijakan-kebijakan yang diambil itu akan sangat bias sekali terhadap kepentingan dari perusahaan. Nah, walaupun misalkan dua nih, ada di Telkom, ada juga yang ada di Indosat gitu kan. Nah, kepentingan Excel seperti apa gitu kan? Jangan-jangan kepentingan Excel di situ tidak terakomodir sama pembuat kebijakan, atau ya pembuat kebijakan akan mengakomodir ya kepentingan-kepentingan dari Indosat ataupun Telco saja gitu kan. Tidak sama sekali mengindahkan dari kepentingannya Excel. Padahal ya sebagai regulator seharusnya mereka menjadi wadah untuk menampung kepentingan dari pemainnya gitu kan. Dalam hal ini positif ya, kepentingan positif ya. Nah, makanya kalau kita lihat sebenarnya ini langkah yang menurut saya perlu dikritisi gitu kan. Bahwa di sini ada campur tangan dari pihak swasta yang nantinya akan dibuat sebuah kebijakan. Nah, yang akan membuat kebijakan ini Nezar sama Anggaraka kita ketahui sebagai wamen yang tugasnya adalah memang membuat kebijakan. Jangan lupa, ini kalau kita lihat kan sebenarnya kan di undang-undang kementerian lembaga kan, itu memang tidak diatur secara spesifik bahwa wakil menteri itu tidak boleh rangkap. Yang dilarang itu adalah menteri. Ya kan, meskipun itu juga dilanggar juga kasus Tanantara. Iya kan, kasus Tanantara kan dilanggar itu. Nah, di wamen itu sebenarnya nggak terset dengan eksplisit di situ. Nah, masalahnya adalah kalau kita secara filosofis, menteri itu apa? Menteri itu adalah membuat kebijakan. Membuat kebijakan itu sekarang dibantu sama wakil menteri. Nah, apakah ketika membuat kebijakan cuma menteri, wakil menteri cuma jadi pemain cadangan ataupun figuran? Kan enggak juga. Mereka kan harus bisa membuat kebijakan secara bersama. Nah, makanya ini yang kita lihat secara filosofis, tentu wakil menteri yang menjadi komisaris itu adalah kesalahan. Terlebih komisaris di perusahaan yang dia atur gitu. Jadi lucunya adalah nanti ketika Komdiji akan memanggil Indosat ataupun Telco, memanggil komisarisnya yang datang wamennya. Iya, betul. Itu kan bukan memanggil tapi rapat aja gitu kan. Tapi kalau misalnya dilihat dari kita kacamata positif aja ya misalnya. Kalau misalnya Telkomsel kan pemerintah masih punya saham tuh, Mas, ya kan. Indosat juga katanya pemerintah masih punya saham juga kan walaupun kecil. Apa karena itu jadi mereka ngerasa berhak gitu memasukkan orangnya gitu ke dalam perusahaan? Iya, yang pertama adalah apakah tidak ada orang lain di pemerintahan yang memang kenapa harus wamen ya? Cocok untuk menduduki posisi tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jikapun memang wamen, apakah memang wamen yang mengurusi industri telekomunikasi? Sebenarnya kalau misalkan Nezar atau Anggaraka itu jadi komisarisnya Semen Indonesia itu nggak masalah gitu kan, karena tidak berhubungan secara langsung. Nah, tapi yang ini kan berhubungan secara langsung. Ada yang diatur sama ada yang mengatur. Nah, inilah yang kita lihat, yang diatur itu yang mengatur. Ini yang saya lihat ada konflik interest di situ. Dan saya sih membayangkan ada masalah di Indosat gitu kan, terus Komdiji memanggil komisaris utamanya mintain pertanggungjawaban seperti apa nih? Ya, yang dipanggil itu adalah wamennya gitu kan. Eselon 1 manggil wamen untuk jadi ini kalau ada masalah di sini yang jelasin wamennya. Itu kan ya eselon 1 kan mana berani gitu kan. Itu kan conflict of interest sebenarnya. Makanya ini yang kita lihat sebenarnya, apakah memang harus di dalam industri yang sama. Ya, kalau misalkan Silmi Karim itu kan, Silmi Karim juga jadi komisaris ya, komisaris Telkom juga ya, itu nggak masalah lah, itu kan beda, nggak diatur kan. Nah, tapi misalnya ini ada mengatur dan diatur, ini yang lucu sebenarnya. Jadi
Nizar, Anggaraka ya, Anggaraka dan Nizar ini jadi orang yang dia dua orang jadi satu gitu kan. Orang yang diatur Mungkin sama masuk orang yang mengatur. masuk efisiensi kali Mas. Jadi mungkin tidak di gaji pemerintah, tapi Iya. lo ngambil gaji dari operator aja gitu. Bisa jadi kan? Ya. Gaji pemerintah cuma lewat doang ya. Iya. Gaji pemerintah cuma lewat Jadi doang. pemerintah nggak ngeluarin duit buat ngegaji mereka. Tetap nggak ngeluarin duit. Tetap ngeluarin duit. Tetap ngeluarin duit. Tapi benar sih emang kalau misalnya kayak jangankan Wamen gitu ya, ke Telkomsel aja yang di under Telkom BUMN gitu. Kadang mereka tuh selalu menang di setiap tender, Iya. selalu menang di setiap langkah yang kayak misalnya 4G, 3G, 5G itu selalu mereka yang duluan gitu. Jadi ya mungkin ya itu dianak emaskan mungkin ya. Jadi kan kesian sama yang operator lain juga gitu. Ada kemungkinan itu memang dianak emaskan atau memang secara kemampuan memang bagus. Bisa juga. Ya kan. Nah, kita positifnya secara kemampuan lah ya. Iya, positif deh. Asalkan memang proses tendernya terbuka. Ya. Nah, kalau proses terbuka, kita ya bisa bilang Telkomsel yang mempunyai inilah, yang mempunyai infrastruktur sampai ke luar daerah kan. Dia juga mempunyai jaringan tiang juga sampai ke luar daerah dan sebagainya. Kita nggak bisa memungkiri itu. Nah, memang kalau setelah itu sebenarnya ya tergantung kapasitasnya, capex-nya. Nah, capex dari Telkom ini memang sangat besar sekali kan. Nah, makanya ini yang saya lihat mungkin bukan dianak emaskan, tapi juga ada faktor dia memang kemampuannya yang bagus gitu kan. Selain ya memang dia faktor BUMN gitu kan. Nah, inilah yang saya sebut sebenarnya pemerintah ini tugasnya adalah menjadi regulator. Iya. Cukup wasit saja gitu kan. Komdigi itu wasitnya jangan usah ikut campur kepada operatornya. Makanya ketika disampaikan bahwa ya Anggaraka jadi komisaris utama Telkom dan dia saat itu meng-hire Nezar itu jadi komisaris utama, itu juga saya langsung mikir gitu kan. Ini bener nih yang diatur sama mengatur jadi satu gitu kan. Nanti conflict of interest seperti apa gitu kan. Conflict interest-nya, bagaimana cara mereka mengaturnya, bagaimana mereka membuat kebijakan, itu sangat akan kacau. Nah, ada beberapa yang berpendapat tuh katanya itu untuk efisiensi, terus menghindari korupsi, segala macam. Emang efektif ya untuk kayak gitu? Kalau menghindari korupsi saya rasa enggak gitu kan. Karena kalau kita lihat semakin banyak conflict of interest, semakin tinggi conflict of interest, semakin terbuka mereka koruptif. Nah, artinya ya kalau misalkan dari sisi ada nih tender nih gitu kan, yang ikut dua proyek A sama B, ya udah mereka dengan wakil menteri gitu kan, ini dibagi aja, satu bagi ke Telkomsel, satu bagi ke Indosat gitu kan. Ya Excel sama Smartnya cuma jadi penonton aja gitu kan, penggembira lah gitu kan. Nah, makanya ini yang kita lihat untuk korupsi saya rasa sih enggak. Tapi kalau efisiensi juga saya juga enggak juga karena dua-duanya pasti akan mendapatkan benefit dari situ. Kalau kemarin kita dengar dari Pak Mahfud MD ya, itu cerita bahwa wakil menteri itu bisa mendapatkan miliaran dalam sebulan karena mereka terutama wakil menteri dan eselon satunya ya, karena mereka menduduki jabatan di komisaris. Nah, itu iya, yang jadi persoalan gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita sebenarnya lihat itu sebenarnya yang paling itu kan bank kan. Bank itu ya meskipun ada lah ya itu kepentingannya, tapi bank itu relatif dia tidak ada komisaris yang dia punya kepentingan gitu kan. Nyaris sebenarnya. Nah, makanya dia tidak mengangkat Pak Suwa ataupun wamennya siapa tuh Dodi Oskaria jadi komisaris mandiri juga gitu kan. Tapi mestinya akan ada komisaris independen gitu kan. Makanya mereka cenderung lebih sehat dan saya rasa itu jadi semacam contoh yang bagus bagi BUMN ataupun bagi praktik penunjukan komisaris gitu kan. Tapi kan dari tadi ini ngomongin kita positifnya lah gitu. Pasti ada deh unek-unek yang Mas Huda yang ini pasti gara-gara pengen ini pengen itu gitu kan, pasti kan. Iya, ya itu pasti lah. Jadi kalau dari sisi Mas Huda yang kepikiran negatifnya itu apa? Rencana pemerintah itu sebenarnya apa?
Ya, yang pasti seperti ini. Saya melihat sebenarnya ada dua menteri di digital komunikasi itu akan lebih dalam hal menyingkirkan pesaing. Satu, pesaing XL sama Smart. Pesaingnya kan XL sama Smart ya, dua itu ya. Nah, XL sama Smart ini kan dia dianggap sebagai ya bukan dari lahir dari pemerintah gitu kan. Bukan warlock lah itu. Bukan ya, bukan warlock kan. Indosat walaupun sekarang sudah milik asing tapi ada sejarahnya milik Iya Indonesia. benar. Telkomsel itu masih di Indo. Nah, masih milik BUMN. Nah, artinya memang pemerintah ini nampaknya ingin menguatkan dan menyingkirkan pesaing. Dan bahayanya adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat nanti akan hanya menguntungkan Telkomsel dan Indosat. Bagaimana nasib pengguna Excel ke depan? Ini yang susah gitu kan. Dan makanya ini yang saya lihat sebenarnya motif dari mereka menaruh wamen di situ ya motif persaingan dan motif untuk memasukkan kepentingan-kepentingan dalam hal pembuatan regulasi. Karena apa? Karena kita lihat sebenarnya pemerintahan ke depan itu akan banyak meregulir. Kita tahu sudah ada regulasi-regulasi kemarin Danantara, kemudian ada regulasi lainnya yang saya rasa trennya akan meregulir sesuai dengan ya Prabowo kan juga regulasi kan, banyak mengeluarkan regulasi dan sebagainya, meskipun banyak juga dia kampanye mengenai deregulasi. Tapi saya lihat sih sebenarnya ke depan itu akan lebih banyak kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan beberapa industri. Tambang misalkan. Terus kemudian ada yang tengah diatur ojek online, yang mau diatur juga, diregulasi juga. Terus kemudian pinjaman daring akan diatur juga. Jadi memang regulasinya akan ke sana dan saya rasa kepentingannya Indosat sama Telkomsel cukup besar di situ. Oh, jadi intinya dua operator besar melawan satu. Ya, itu satu sama mereka memasukkan kepentingan aja. Pastilah mereka ada kepentingan yang harus Berarti istilahnya sebenarnya yang main nih dua operator ini. Ya. Terus yang ini cuma buat cheerleader aja ya, penggembira ya, meramaikan aja gitu ya. Iya, kalau di kebijakan biar kesannya rame lah gitu ya. Iya, kalau kebijakan itu kan ada policy setter sama policy maker. Nah, kalau di Indonesia policy maker itu ya tadi regulator, dan kalau kita lihat di digital komunikasi nampaknya ya policy taker sama policy maker itu jadi satu. Jadi yang dia diatur dan dia yang membuat kebijakan itu akan jadi satu. Kepentingan-kepentingannya akan masuk ke situ. Saya rasa itu tren sebenarnya, tren yang buruk ya. Ada beberapa orang sebenarnya juga dia masuk ke swasta padahal dia memiliki jabatan yang tinggi di Republik kita gitu kan. Nah, ini mereka nampaknya ingin coba untuk masuk untuk membisiki lah. Bisa membisiki lah. Si Anggaraka sama ini kan juga ya daripada kita cuma membisiki ya kita taruh aja mereka jadi komisaris utama gitu kan. Betul. Jadi kasih jabatan, kasih uang gitu kan. Nah, mereka akhirnya mengatakan hal seperti itu. Berarti dua operator ini akan menjadi arah kebijakan industri ya. Kalau misalkan nggak dilarang mungkin Mutia Hafid jadi komisaris utamanya Excel ya. Aduh, bener dah kalau gitu. Berarti tapi akan berpengaruh nggak sih Pak? Kayak misalnya kepercayaan investor gitu. Karena kan kayak Telkomsel sama Indosat kan bukan milik itu doang, satu institusi aja kan. Iya. Tentu melihat. Iya kan, karena ngelihat dari netralitas pemerintah juga kan ini agak berbahaya gitu. Iya. Menariknya adalah kemarin Radelio ya. Itu kan yang Ray siapa? Yang untuk saya lupa namanya. Untuk Danantara. Oh, iya. Radelio. Iya. Radelio itu dia mengeluarkan di Instagramnya, itu mengeluarkan feed yang berisi, ntar saya coba ini kan. Yang isinya adalah kurang lebih intinya kurang lebih itu dia
tidak akan besar seseorang itu ketika ada orang dalam. Nah, nah, ini yang ditulis sama Oh, ini dia sempat keluar itu ya dari Danantara? Danantara udah keluar. Makanya saya coba carikan ini ya. Jadi kita melihat sebenarnya di situ ada Sudah warning ya. ya ada yang menarik ketika kita berbicara mengenai statement Ray tersebut bahwa ya dia tidak akan masuk nih. Don't use your pull to get someone a job. Artinya ya tidak boleh mereka mendorong seseorang untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Orang dalam kan. Nah, dari Ray aja kan dia sebagai pengamat investasi juga, investor juga gitu kan. Melihat sesuatu yang dia ada unsur orang dalamnya itu tidak baik. Apalagi kalau kita lihat investor yang ingin masuk ke Indonesia. Ketika mereka ingin masuk ke Indonesia untuk industri telekomunikasi, lihat siapa nih? Oh, Indosat Telkomsel. Lihat strukturnya siapa? Oh, komisaris utamanya Anggaraka sama Nezar. Siapa sih Anggaraka sama Nezar? Aman. Ngapain saya berkompetisi dengan regulator gitu kan? Nah, makanya inilah yang memang membuat iklim investasi di Indonesia tuh jelek gitu kan. Ada banyak kepentingan di situ. Kepentingan yang masuk tuh banyak gitu kan. Makanya ini yang kalau saya rasa tadi pertanyaannya ketika apakah akan mengaruhi investor, akan mengaruhi, dan ini akan membuat citra Indonesia itu semakin negatif gitu kan. Kita investor akan berpikir ulang, ngapain saya capek-capek kompetisi tapi melawan negara gitu kan. Tidak akan menang. Gitu. Apalagi negaranya sekarang negara militer gitu kan. Ya, itu tidak akan menang. Nah, Mas sudah ngelihat ke 3-5 tahun ke depan tuh bakal kayak gimana nih jadi operator industri telekomunikasi kita? Iya, saya rasa akan masih tetap di 3 operator besar. Ya. Nah, memang ada persaingannya adalah dalam hal efisiensi, cost ya, yang akan berimpact kepada harga. Nah, kita melihat program eSIM ya, eSIM itu sebenarnya menjadi kunci. Bagaimana caranya siapa operator yang bisa memigrasi penggunanya ke eSIM itu yang paling cepat, mereka akan bisa menang. Karena apa? Karena ketika dia bermigrasi ke eSIM, artinya ada cost yang bisa dikurangi. Ketika cost-nya bisa dikurangi, otomatis mereka bisa ada 2 kesempatan. Menurunkan produknya atau memperluas capex-nya. Ataupun bisa dua-duanya juga. Nah, makanya tadi kembali lagi ke depan, ketika industri ini tumbuh, maka persaingannya akan ada 2, di coverage sama di cost. Nah, ketika dia eSIM terus menang dan sebagainya, dia akan bisa memfawatkan dan bisa menurunkan biaya dan juga memperluas coverage melalui penambahan capex. Inilah yang kita sebut ke depan akan seperti itu. Ya. Persaingannya, dan saya rasa tetap 3 sih, tidak akan nambah. Ya. Nggak akan berkurang juga karena kan itu tiga itu udah ya. Udah cocok lah, udah itu ya. Ya, kecuali ada sesuatu yang ini ya, sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu kepentingan pemerintah maksudnya. Iya. Indosat sama Telkom jadi mau gabung lagi gitu kan, nggak tahu juga ke depan seperti apa. Gitu. Nah, ada rekomendasi nggak sih dari Chelios biar operator tuh tetap pro persaingan terus sama istilahnya lebih pro konsumen lah gitu loh. Ya, yang pasti adalah pemerintah harus mendukung upaya operator, provider untuk bisa memperluas coverage jaringannya. Dukungannya bisa dukungan langsung seperti program pembuatan tower, palaparing, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat sebenarnya dukungan dari pemerintah gitu kan, itu juga bisa dalam hal untuk eSIM. Ya, eSIM ini saya pribadi sebenarnya bisa jadi game changer bagi industri telekomunikasi gitu kan. Ketika eSIM ini bisa disupport sama pemerintah, misalkan harga eSIM yang di operator normalnya 5.000 atau 10.000 gitu kan. Ada subsidi ke sana aja, itu akan lebih bagus lagi. Kita kan akan bermigrasi dan sebagainya. Karena ketika bermigrasi tidak ada lagi cost untuk bisa membuat
kartu SIM kan juga ada cost-nya juga kan. Nah ini yang kita lihat seharusnya ya bisa akan lebih mudah gitu kan, akan lebih murah dan juga akan membuat biaya lebih terjangkau bagi masyarakat. Karena bagaimanapun juga memang kita ada nih murah nih gitu kan, tapi sayangnya cuma 30 hari gitu kan. Yang pada akhirnya kepakainya cuma berapa giga, yang tadinya murah nih 1 giganya cuma berapa, tapi ketika dipakainya cuma berapa giga, akhirnya jadi lebih mahal secara cost ya. Nah ini yang kita lihat sebenarnya harusnya ada arah ke sana gitu kan, bahwa untuk penyehatan ini dukungan pemerintah itu perlu dan juga dukungan langsung itu sangat membantu dan tujuannya adalah untuk memperluas coverage dan memberikan harga yang lebih terjangkau ke masyarakat agar bisa memanfaatkan industri ini dengan baik dan juga bisa memanfaatkan ekonomi digital dengan baik juga bagi kepentingan masyarakat. Jadi ekonomi digital Indonesia masih bisa tumbuh. Masih tumbuh. Kita masih lihat masih tumbuh. Masih tumbuh. Berapa persen? Ya. Tipis lah. Kok kayak nggak yakin gitu? Tipis. Kecuali kalau yang fintechnya kita masih cukup optimis, tapi kalau yang industri non fintechnya saya rasa akan tumbuh tipis. Non fintechnya. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Mas sudah datang ke Gizmo Talk, udah ngasih insight ke teman-teman Gizmo Friends juga. Semoga kita akan ketemu lagi ke depannya. Siap, sama-sama. Terima kasih teman-teman Gizmo Friends. Kalau jangan lupa subscribe dan kasih dukungan kita biar terus eksis. Makasih. Ya, komen. Ya, sip. Siap.